Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang mekanisme pengawasan pasar modal syariah di Indonesia. Baik, langsung saja. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Citruvia, NIM terakhir 185. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pengawasan pasar modal syariah di Indonesia. Pada awal peluncuran secara resmi pasar modal syariah, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Maret 2003, pasar modal syariah diawasi oleh BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. BAPEPAM LK sendiri yaitu lembaga yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi transaksi-transaksi pasar modal syariah di Indonesia. Tetapi pada tahun 2011 terjadi kasus-kasus di dunia perbankan yang menjadikan image kepercayaan masyarakat dalam dunia perbankan itu turun. Dan kasus-kasus tersebut juga membuat pemerintah mempertimbangkan untuk segera merancang RUU OJK atau Rancangan Undang-Undang OJK agar lembaga keuangan tidak hanya industri perbankan saja, akan tetapi industri keuangan lainnya seperti pasar modal dan juga lembaga keuangan non-bank dalam melaksanakan kegiatannya dapat diawasi oleh lembaga independen tanpa campur tangan pihak lain agar kerjanya dapat berjalan lebih objektif dan juga dalam bertindak. Dan di antara langkah pemerintah untuk menangani krisis yang terjadi yaitu dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI yang pada akhir tahun 2010 OJK harus terbentuk. Dan semakin banyaknya pertumbuhan instrumen di pasar modal syariah maupun jumlah emiten saham syariah membuat DSN dan BAPEPAM LK mengharuskan untuk membuat peraturan-peraturan yang dapat merangsang perkembangan pasar modal syariah dan tentunya agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut membuat pemerintah berpikir keras untuk mencari bagaimana mengurangi resiko yang ada pada lembaga keuangan agar dampaknya tidak meluas ke perekonomian Indonesia secara umum. Kemudian, pada pertengahan tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengajukan draft rancangan Undang-Undang OJK kepada DPR untuk dipertimbangkan isinya, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang OJK. Dan terjadinya peralihan tugas fungsi serta wewenang BAPEPAM LK kepada Otoritas Jasa Keuangan menandai terjadinya suatu perubahan besar dalam landscape sektor industri jasa keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Musyasyarul Adim, NIM 1807211000011. Saya di sini akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, dan saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi serta tugas dan wewenang OJK terhadap pengawasan pasar modal. Jadi mengenai fungsi, tugas dan wewenang OJK terhadap pasar modal sangatlah penting, sebab sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, pengawasan tentang pasar modal ini dilaksanakan oleh badan yang ada kaitannya dengan pasar modal, yaitu BAPEPAM. Maka dengan adanya pengawasan yang independen oleh pihak OJK, maka terjadi perubahan dalam bidang pengawasan yang menjadikan lebih baik lagi dari sebelumnya. Pengalihan tugas, fungsi, serta wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal ke lembaga OJK ini merupakan suatu implikasi yuridis atas disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menandai terjadinya suatu perubahan dalam sektor industri jasa keuangan
maka terjadi perubahan besar-besaran sebab pihak pasar modal sendiri sudah sangat berhati-hati dalam pelaksanaannya sebagai bursa efek di Indonesia. Maka pengalihan fungsi tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal tersebut meliputi kewenangan untuk yang pertama, memberikan izin usaha kepada bursa efek atau lembaga clearing dan penjaminan. Yang kedua yaitu mewajibkan pendaftaran profesi menunjang pasar modal dan wali amanat. Yang ketiga, menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan penunda dan membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Yang keempat, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan atau penyelidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Yang kelima yaitu menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan wewenang pengawasan pasar modal. Yang terakhir yaitu mengumumkan hasil pemeriksaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Eka Novianti, NIM 049. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang wewenang OJK dan wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya. Yang pertama, wewenang OJK. Wewenang OJK merupakan salah satu untuk melaksanakan tugas pengaturan, dan di sini terdapat beberapa wewenang OJK yang kita ketahui. Yang pertama, menetapkan pengaturan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, menetapkan pengaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan pengaturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan pengaturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Selanjutnya, wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawas yang dilakukan oleh badan eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pemeliharaan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang keempat, melakukan penunjukan pengelola statute, menetapkan penggunaan pengelola statute, dan memberikan atau mencabut izin usaha, izin seorang perseorangan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aniatul Uyun, NIM 18071100097. Baik, di sini saya akan menjelaskan, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni mengenai mekanisme pengawasan dalam pasar modal syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri, yakni peran Dewan Syariah Nasional dalam pengawasan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, sebelum kita menilik lebih jauh
jauh bagaimana sih peran dari Dewan Syariah Nasional, seharusnya kita ketahui dong siapa sih Dewan Syariah Nasional gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Dewan Syariah Nasional, tentu kita sudah pasti mengingat, oh ada MUI seperti itu. Nah, ada Majelis Ulama Indonesia yang bisa disebut sebagai mungkin orang tuanya seperti itu, induknya seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia. Jadi pada tanggal 10 Februari 1999, Majelis Ulama Indonesia ini membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional seperti itu. Nah, lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sendiri ini adalah lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah termasuk pasar modal syariah. Nah, pada tanggal 1 April tahun 2000, Dewan Syariah Nasional melalui keputusan nomor 1 tahun 2000 menerbitkan pedoman dasar Dewan Syariah Nasional, yakni ada tugas dari Dewan Syariah Nasional. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, menumbuh kembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan juga dalam kegiatan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa-fatwa jenis-jenis kegiatan transaksi keuangan seperti itu. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah seperti dalam kita kenal ada akad mudharabah, ada ijarah dan semacamnya. Lalu yang keempat adalah mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Nah, ketika Dewan Syariah Nasional ini sudah mengeluarkan fatwa yang pertama, semisal mengenai implementasi dari akad mudharabah di perbankan syariah seperti itu. Nah, setelah itu baru Dewan Syariah Nasional bukan hanya mengeluarkan fatwa, tapi bagaimana Dewan Syariah Nasional ini mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Lalu siapa yang mengeksekusinya? Yakni yang mengeksekusi adalah Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Nah, untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh Lembaga Keuangan Syariah Nasional yang dilakukan atau yang dieksekusikan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah untuk setiap lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara umum, ini nih tugas dari Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih sistem pengawasannya seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama itu Dewan Pengawas Syariah yang pertama memiliki kewenangan atau tugas untuk penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan. Jadi ini sangat vital ya, sangat urgent sekali bahwa bagaimana apa saja sih emiten atau perusahaan-perusahaan yang memang diperbolehkan dalam transaksi keuangan. Nah, tak luput jika di transaksi pasar modal syariah tentunya sudah akan disortir seperti itu ya bahasanya oleh Dewan Syariah Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah. Mana sih saham yang sudah masuk list saham syariah dengan kategorinya bla 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 dan semacamnya seperti itu. Nah, yang kedua ada purifikasi. Nah, purifikasi ini adalah memisahkan yang halal dari yang haram, meskipun mencampurkan yang halal dari dan kepada yang haram itu kan nggak boleh ya, tapi namun bila dalam satu transaksi yang diperbolehkan tapi ternyata ada suatu nih yang investor tersebut tidak mengetahuinya, ternyata itu ada keharaman, ada indikasi haram seperti itu. Nah, itu adalah tugas dari Dewan Syariah Nasional dalam pengawasannya seperti itu, untuk memisahkan antara yang halal dan juga yang haram. Dan yang ketiga ada advokasi untuk investor maupun emiten. Nah, untuk investor dan juga tentunya
kepentingan investor dan juga emiten itu menjadi hal yang sangat krusial seperti itu untuk kemudian Dewan Pengawas Syariah ini melindungi yang haram untuk menjaga keimanan dari investor atau emiten tersebut, termasuk nanti juga kepentingan yang terkait dalam bagi hasil atau dividen dan kegiatan perdagangan efek lainnya seperti itu. Itu menjadi tupoksi dari Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat ada monitor kepatuhan. Pengawas kepatuhan dapat dilakukan dengan memonitor pelaksanaan sejak awal hingga akhir, termasuk kajian atas dokumentasi transaksi dan membuat laporan yang akurat dan tepat waktu atas penyimpangan yang ada seperti itu. Jadi memang pengawasan tugas dari Dewan Pengawas Syariah ini cukup sangat-sangat krusial, apalagi di efek syariah seperti itu ya, karena nanti akan ada jika misal ada sesuatu yang nggak sesuai dengan syariah, maka memang sudah tugasnya dari Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan laporan. Memang semisal nih emiten ini melanggar apa-apa seperti itu. Apa sih yang membedakan antara ekonomi syariah dengan konvensional seperti itu? Nah, salah satunya adalah bagaimana kita lebih merangkul saudara-saudara kita, atau kita bukan hanya sebagai lembaga yang sistem yang profit oriented, tapi bagaimana social oriented seperti itu, bukan hanya untuk kepentingan keuntungan saja, namun bagaimana kepedulian kita terhadap masyarakat kita. Sudah banyak yang sudah terbukti seperti itu. Jadi di sini seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sudah banyak implementasi dari kepedulian pada masyarakat sekitar, seperti ada implementasi dari Bank Wakaf Mikro dan semacamnya seperti itu. Nah, itu juga nanti merupakan tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas Syariah seperti itu, untuk kemudian bagaimana setidaknya lah tetangga kita atau orang-orang terdekat kita juga merasakan kemakmuran seperti itu, bukan hanya kita sendiri seperti itu yang merasakannya. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Jadi menumbuhkan jiwa investor ya, maksudnya investor kita itu untuk lebih kayak mempunyai jiwa sosial seperti itu, dengan meningkatkan pemahaman. Bagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang itu yang masih hangat-hangatnya diperbincangkan yaitu filantropi Islam seperti itu. Nah, filantropi Islam itu bagaimana kita indahnya berbagi dalam Islam. Kita kenal instrumennya ada zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Nah, dari situ mungkin investor itu akan lebih mempunyai kepedulian sosial jika kita sedikit demi sedikit kita edukasi seperti itu mengenai mengenai bagaimana kita berkehidupan sosial sesuai yang diajarkan oleh agama kita seperti itu. Nah, nanti itu adalah salah satu juga tugas dari Dewan Pengawas Syariah untuk nanti kemudian memberikan nasihat, memberikan masukan kepada direksi ataupun direkturnya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itu mungkin lebih umum ya, bukan hanya di pasar modal syariah, tapi itu juga berlaku di lembaga keuangan syariah lainnya ataupun lembaga keuangan perbankan syariah seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.